Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah jin yang berdesakan ingin mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, "Apa yang terjadi di barat dan di timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit?" Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah SAW yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu. Kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab lainnya diceritakan bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para jin pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan getaran iman, para raja jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah SAW. Dalam riwayat lainnya diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah baru memeluk Islam. Pada suatu hari setelah duduk bersama Rasulullah SAW, ia keluar ke suatu tempat, melihat aurat wanita dengan sengaja. Maka ia merasa telah berbuat dosa besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah SAW, karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah mendapat kabar dari Jibril alaihissalam. Rasulullah pun bertanya, "Di mana keberadaan si fulan?" Tidak pernah hadir lagi sholat berjamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis. Dicari ke rumahnya, keluarganya berkata ia naik ke atas bukit, konon mau bertaubat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus untuk melihat dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa engkau ini?" Pemuda ini menjawab, "Aku punya dosa." Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, "Ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasulullah SAW." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak berani melihat wajah Rasulullah. Mataku telah berbuat dosa. Mata ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar berkata, "Urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kau diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang." Maka ia pun datang menghadap Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat maghrib. Ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengar indahnya lantunan suara Rasulullah SAW. Pemuda itu pun dipapah oleh Abu Bakar dan terus masuk ke barisan sholat. Selesai sholat, ia hanya terdiam di tempatnya. Orang satu persatu pergi dan tinggallah ia sendiri. Rasulullah SAW berkata, "Mendekatlah engkau." Pemuda itu menjawab, "Baik ya Rasulullah." Sampai ia dekat dengan Rasulullah dan pahanya dekat dengan paha Rasulullah, ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad. "Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa." Maka Rasulullah berkata, "Mohonlah ampun kepada Allah." Maka si pemuda itu berkata, "Aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Angkatlah kepalamu, pandanglah aku." Maka pemuda itu mengangkat kepala yang sedikit. Air mata mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi dan pemuda itu wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah pun menangis. Sahabat Abu Bakar berkata, "Aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu.
saat ia mencium paha sang Nabi SAW hingga wafat di pangkuan Rasulullah. Maka para sahabat berkata, kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Rasulullah, beliau bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seorang yang ketika mengingat Allah maka akan mengalir air matanya. Wallahu a'lam bishawab.